hutang piutang dilakukan secara lisan. Apakah masih bisa ditagih? Nah, rekan-rekan semuanya, saya yakin fenomena ini acap kali terjadi di masyarakat. Ketika si A meminjam uang pada B, tapi ternyata dalam hutang piutang tersebut tidak dibungkus dengan perjanjian secara tertulis. Entah karena kelalaian, entah karena saking percayanya, entah karena rasa sungkan. Nah, tapi ketika yang meminjamkan uang itu ya menagih begitu ya, mana hutang yang kemarin kamu pinjam kepada saya, lalu yang minjam bilang kan nggak ada perjanjian tertulisnya, apa buktinya begitu ya. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau kita lihat dalam KUH Perdata ada beberapa pasal yang bisa kita lihat dulu. Yang pertama kita lihat pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan. Di situ dikatakan perikatan itu bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah persetujuan, yang kedua karena undang-undang. Nah, sebenarnya ketika si A minjam uang pada B dan si B setuju untuk itu, dan kemudian si A juga tentu setuju untuk mengembalikan pada waktunya nanti, maka sebenarnya sudah terjadi yang namanya perikatan. Yang kedua, tapi gimana Irawan kalau ternyata tidak ada perjanjian, tidak ada yang tertulisnya? Nah, kita lihat lagi pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 ini merupakan pasal yang sangat diacu sekali karena terkait dengan yang namanya syarat sah perjanjian. Ada 4 hal yang menjadi syarat untuk sahnya sebuah perjanjian. Kita lihat ya, di sini dikatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. 1, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Ada yang minjem tadi, ada yang meminjamkan mereka. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perikatan. Ini terkait dengan apakah mereka sudah dewasa, ya, apakah mereka sudah dewasa dan juga tidak dalam pengampuan. Karena nanti teman-teman semuanya, dalam hukum itu ada 2 istilah. Ada namanya perwalian, ada yang namanya pengampuan. Nah, 2 ini adalah kondisi di mana orang sebenarnya dianggap tidak cakap. Jadi kalau seandainya dia sudah dewasa, tapi kemudian dalam pengampuan, nggak bisa juga. Atau sebaliknya memang usianya memang belum cukup teman-teman semuanya. Nah, yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Hutang piutang, pinjam meminjam uang. Dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Jadi tidak ada satupun dari 4 syarat ini yang mewajibkan sebenarnya perjanjian itu harus dilakukan secara tertulis. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, apakah perjanjian lisan itu mengikat? Ya, karena itu merupakan perikatan yang bersumber dari persetujuan. Namun kalau ternyata sudah terlanjur ada hutang piutang yang ternyata tidak dibuat perjanjian tertulisnya, maka secara prinsip teman-teman semuanya, si yang meminjamkan bisa menagihnya dengan cara mengirimkan surat. Ya, surat apa? Surat namanya permintaan melakukan pembayaran hutang. Atau kalau tidak berhasil, masuk ke somasi 1 atau teguran, somasi 2, somasi 3 teman-teman semuanya. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi dasar bahwa yang meminjamkan itu punya kewenangan untuk menagih hutangnya. Dan saya ulangi sekali lagi, janganlah lepaskan diri Anda dari tanggung jawab hanya gara-gara kelalaian yang seperti itu tadi. Itu tetap tidak dibenarkan secara hukum. Teman-teman semuanya, semoga ini menjadi sesuatu yang bisa kita pahami secara bersama-sama. Jika ada kebingungan, silakan nanti dituliskan di kolom komentar teman-teman semuanya. Jika ini bermanfaat, silakan dibagikan. Semoga yang lain juga tercerahkan dengan video-video yang kita buat. Mantap, mantap, mantap.